Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Islam Sumatera Utara, NIM 71230 591 Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan praktek video pembelajaran tentang kekongrenan dua bangun datar kelas 9 di SMP Negeri 1 Sijama Polang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Kita berdoa dulu sebentar. Sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Joshua, silakan. Willy, hadir Bu. Gilban, hadir Bu. Kesia, hadir Bu. Terima kasih berarti semua ya. Jadi kita bernyanyi dulu. Mau berdiri. Ya. 7, 14, 20, 1, 28, 30. 42, 49, yaitu kita harus minat kita harus ada di dalam memulai sesuatu. Di pembelajaran kita ini tuh, kalau kamu memang sudah berniat ini pasti dapat. Kalau memang kamu sudah berniat. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, no. Jadi anak-anak sekalian, semoga niatmu semakin berkembang, bisa kamu raih cita-citamu, dan niatmu selalu harus ada dari lubuk hatimu yang dalam. Terima kasih. Oke, dari kita ya. Yang sebelumnya Ibu sudah menyampaikan tentang materi kita, yaitu kekongrenan dan kesebangunan bangun datar. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari kesebangunan bangun datar. Sekarang Ibu lanjut dengan kekongrenan dua bangun datar. Oke, kekongrenan dua bangun datar. Sebelum pengertian dari kekongrenan dua bangun datar ini, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan dari kekongrenan dua bangun datar ini. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pendekatan saintifik dan model PBL dengan bantuan LKPD, peserta didik dapat menjelaskan kekongrenan antar bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kekongrenan antar bangun datar serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan antar bangun datar dengan baik dan tepat setelah bekerjasama dan berdiskusi di dalam kelompok dengan mendapatkan sikap
kreatif dan berpikir kritis melalui pengembangan dan kebiasaan soal hoax. Oke, ya, gitu. Bisa kita lihat contoh-contoh dari bangun datar. Yang pertama apa ini? Persegi. Yang kedua ini? Persegi panjang. Yang ketiga? Layang. Yang keempat? Trapesium. Yang kelima? Ketupat. Yang keenam? Segitiga. Yang ketujuh? Jada-jada. Masih banyak lagi. Oke, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga separuh. Inilah contoh-contoh dari bangun datar, ya. Oke, baik. Kita akan lanjut dengan materi tentang pengertian kekongruenan. Contoh-contohnya tadi sudah. Sekarang pengertian dari kongruenan. Kongruenan adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran Yang sama. Sekali lagi, kongruen adalah Dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. oke, ada dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya bangun apa ini? Bangun datar contohnya apa? Persegi. Persegi ya? Persegi. Jadi dua, berarti dua. Kalau dikatakan kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sama bentuknya kan? Bentuk apa? Persegi. Ukurannya sama? Sama. Oke, kita ini dia. Sama. Berarti inilah dikatakan dua bangun datar yang kongruen. Oke. Untuk dua bangun datar yang kongruen ini memiliki apa? Memiliki syarat-syarat. Yang pertama, Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. yang kedua, Sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. oke, memiliki sudut-sudut. Sudut-sudut. Sudut dari persegi ini. Mana sudut-sudutnya? Coba sini sudut-sudutnya dulu. Sudut-sudutnya dulu. Sudut-sudut dari mana? A, B, C, D. Di sini ada dua bangun datar. Coba sebutkan dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A dengan X, sudut B dengan sudut F, sudut Y dengan sudut P, sudut C dengan sudut H, Sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut D dengan sudut H, sudut C dengan sudut G. Iya, baru. Sekarang itulah sudut-sudutnya. Baik, kalau sisi-sisi yang bersesuaian berarti yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah, yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan. Ya, itulah sisi-sisinya. Sekarang coba dulu sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB dengan sisi F, sisi D dengan sisi G, ya. AB dengan CH, Bagus. sisi D dengan FG. Ya, sudah jelas kan? Oke, itulah dua bangun datar yang Nah, sisi-sisi yang bersesuaian, yang pertama adalah AB sama SR. AB bersesuaian sama SR. Oke, kenapa bersesuaian? Karena dia panjangnya sama. Terus DC bersesuaiannya sama BQ, panjangnya sama. Terus kemudian nanti AD, sisi yang bersesuaian di sini adalah PS, dan BC yang bersesuaian adalah RQ. Dan untuk memastikan dia bersesuaian, biar lebih jelas, maka kita bisa ubah satu gambar sehingga posisinya menjadi sama. Jadi kan posisinya beda. AB di bawah, SR panjangnya ada di atas. Nah, biar dia benar-benar kelihatan sama dua buah trapesium ini, kita bisa putar
kita bisa putar trapesium PQRS sehingga nanti benar-benar kelihatan sama. Oke, bisa saja terlihat samanya ketika diputar atau bisa juga ketika dicerminkan. Kita udah belajar sudutnya tentang transformasi, jadi dia bisa diputar, bisa juga dicerminkan, sehingga baru benar-benar kelihatan sama. DC sama PQ, AB sama dengan SR, AD sama dengan SP atau PS, dan BC sama dengan QF. Oke, atau RT. Terus gimana dengan sudut-sudutnya? Sudut-sudutnya juga bersesuaian. Sudutnya bersesuaiannya juga harus sama besar. Sudut A bersesuaiannya sama sudut S. Oke, sudut D bersesuaiannya sama sudut R. Sudut C bersesuaiannya sama sudut Q. Lalu sudut D bersesuaiannya sama sudut B. Dan yang bersesuaian itu nilainya harus sama. Oke? Pada persegi panjang, sisi yang berhadapan itu sama panjang. Ini sepasang sisi. Posisi dari trapesium itu apakah sama? Sama kah posisinya? Iya. Ada yang berdiri, ada yang tidur. Jadi kalau agar dapat kita tentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian, harus kita ubah posisinya. Ya, diputar ya posisinya. Berarti kalau kita lihat diputar, jadi QR ke bawah kan? Ke bawah. Oke. Jadi dari sini kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian mana? Sisi-sisi AB bersesuaian dengan Yes. AD bersesuaian dengan Yes. BC bersesuaian dengan Yes. BC bersesuaian dengan BQ. BQ. Sudah? Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat apakah semua dari panjang sisi dari trapesium itu diketahui? Tidak kan? Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana untuk menentukan panjang dari salah satu sisi yang belum diketahui. Oke. Ditanya teman-teman panjang sisi yang lainnya. Terus di sini ada sudut X sama sudut Y. Oke, ini X-nya, ini Y-nya. X, Y, ini posisi X dan Y-nya di sana. Terus dari mana kita menentukan yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian? Karena ini trapesium, ciri utama trapesium adalah dia punya sepasang sisi yang sejajar. Kalau di sini AB sejajarnya sama DC. Kalau di yang di kanan ini yang sejajar adalah PS sama KM. Yang panjang sejajarnya di sini adalah AB, di sini PS, sehingga bisa kita simpulkan AB itu bersesuaian sama PS, sehingga panjang PS sama dengan panjang AB. Kalau AB-nya 40 cm, maka PS juga 40 cm. Oke? Terus kemudian QR 5 cm. QR itu bersesuaiannya sama DC. Oke? DC bersesuaian sama QR. Sehingga kalau QR panjangnya 15, DC juga 15 cm. Oke? Terus apa lagi? RS 30 cm. RS adalah sisi yang miring. Bisa AD, bisa BC. Nah, RS bersesuaiannya sama yang mana? Tadi di sini panjang sisi yang belum diketahui. Berarti kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Terdapat sisi yang belum diketahui. Misalnya tadi panjang AB bersesuaian dengan PS. Jika panjang AB 40 cm, maka panjang PS 40 cm. Jika panjang DC bersesuaian dengan QR. DC 15 cm, maka panjang QR 15 cm. Oke. Jika panjang BA bersesuaian dengan RS. Jika panjang RS 30 cm, maka panjang DA berapa? 30 cm. Nah, itulah dia. Kalau belum diketahui salah satu panjang sisinya, maka harus kita cari dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Sudah? Oke, baik. Jelas anakku? Jelas. Sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk jadi apa lagi? Kita akan menyelesaikan PKB
Sudah? Ini kalian kerjakannya. Silakan dikerjakan. Udah siap? Kita akan menonton asli kelompok kita. Yang maju duluan untuk menyelesaikan masalah pertama kami persilakan kelompok 1. Alat pembayaran sah yang digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti berbelanja. Uang yang paling sering kita gunakan adalah uang kertas. Uang kertas tersebut memiliki nilai nominal yang berbeda-beda, yakni 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Namun, pernahkah kamu memperhatikan uang-uang kertas tersebut dengan seksama? Sekilas, uang-uang kertas tersebut terlihat sama. Menurutmu, apakah semua uang kertas tersebut kongruen? Nah, untuk mengetahui konsep kongruenan, perhatikan uang-uang yang ada di depan berikut. Apakah kedua uang kertas tersebut kongruen? Ya. Apa sih syarat kongruen? 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebalok atau senilai. Untuk menemukan jawabannya, lakukan langkah-langkah berikut. Ambillah 2 lembar uang kertas Rp2.000. Amatilah bentuk dan ukuran kedua uang tersebut. Kemudian, tentukan kedua lembar uang Rp2.000 tersebut sehingga keduanya saling berhimpit atau saling menutupi. Itulah yang dapat kami gambarkan tentang kongruenan. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah bentuk kedua uang tersebut sama? Bentuk bangunan apa? Ya, bentuknya sama, berbentuk persegi panjang. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Kak. Apakah ukurannya juga sama? Ya. Untuk memastikannya, coba kamu ukur panjang sisi uang tersebut dengan menggunakan garis. Kemudian, catat hasilnya. Karena kedua uang merupakan bangun datar segi 4, maka kita misalkan uang kertas 1 adalah persegi panjang ABCD dan uang kertas 2 adalah persegi panjang PQRS. Pada bangun persegi panjang ABCD, panjang sisi adalah sisi AB sama dengan 6 cm, sisi BC sama dengan 3 cm, sisi CD sama dengan 6 cm, dan sisi AD sama dengan 3 cm. Pada bangun PQRS, sisi PQ sama dengan 6 cm, sisi QR sama dengan 3 cm, sisi PS sama dengan 6 cm, dan sisi PS sama dengan 3 cm. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Setelah kedua uang tersebut ditumpuk saling berhimpit, apakah selesai sisi saling berhimpit atau saling menutupi? Ya, kedua uang tersebut saling menutupi. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Kami dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah semua sisi-sisinya saling bersesuaian? Tentukan semua pasangan sisi yang bersesuaian tersebut. Sisi AB berhimpit dengan sisi AD sehingga sisi AB sama dengan CD. Sisi BC berhimpit dengan AD sehingga sisi BC sama dengan
cm. Sisi AD dengan PS panjangnya 3 cm dan 3 cm. Apakah itu juga perlu diperhatikan? Karena kita membahas bangun data, maka kita juga harus memperhatikan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan sudut dan sisi. Karena kedua ruang tersebut merupakan bangun data segi 4, maka sudutnya adalah siku-siku. Untuk memastikannya, kamu dapat mengukur sudutnya dengan menggunakan buku. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut adalah sudut A sama dengan sudut B yaitu 90 derajat, sudut B dengan sudut Q sama dengan 90 derajat, sudut C sama dengan sudut R yaitu 90 derajat, dan sudut D sama dengan sudut F sama dengan 90 derajat. Karena kedua uang tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, maka disebut kongruens. Sekian. Baik. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menyelesaikan masalah 3. Perhatikan bangun data berikut. Bangun data pertama dengan bangun data kedua. Apakah kedua bangun data di atas kongruen? Ya. Untuk menemukan jawabannya, lakukan kegiatan berikut. Pertama, amatilah dua bentuk bangun data yang ada di papan tulis. Kedua, gunakan potongan bangun data atau dengan bentuk yang sama yang ada di kelompokmu untuk menjawab permasalahan di atas. Ketiga, berilah nama titik sudut misal ABCD pada masing-masing bangun data tersebut. 4. Perlu diperhatikan bahwa bangun data pertama adalah titik acuan atau posisinya tidak berubah untuk bangun data kedua. 5. Jiplaklah bangun data kedua sehingga terbentuk bingkai dari bangun tersebut. 6. Tuliskan langkah-langkahmu untuk membuat kedua bangun tersebut saling beripis sehingga kalian dapat menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Dengan cara yang sama, lakukan langkah-langkah 3-7 pada kedua bangun data yang ditempel di papan tulis. A. Tentukanlah sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian dari bentuk bangun data tersebut. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, sisi CD bersesuaian dengan sisi GH, sisi DA bersesuaian dengan sisi HE. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut F, sudut C bersesuaian dengan sudut G, sudut D bersesuaian dengan sudut H. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Umi Suara dari kelompok B saya. Ukurlah panjang sisi-sisi dan besar sudut-sudut yang bersesuaian. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sangat besar? Ya, sama besar. Manakah panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan GH panjangnya 5 cm dan 5 cm. BC dengan HE panjangnya 5 cm dan 5 cm. CD dengan EF panjangnya 5 cm dan 5 cm. AD dengan FG panjangnya 5 cm dan 5 cm. Besar sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E sama dengan 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F sama dengan 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G sama dengan 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut H bersesuaian sama dengan 90 derajat. Jika ada yang persilahkan. Ukurlah panjang sisi-sisi dan besar sudut-sudut yang bersesuaian. Sisinya AB dengan GH panjangnya 5 cm dan 5 cm. BC dengan HE panjangnya 5 cm dan 5 cm. CD dengan EF panjangnya 5 cm dan 5 cm. AD dengan FG panjangnya 5 cm dan 5 cm. Dan juga besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A bersesuaian dengan sudut E sebesar 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F sebesar 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G sebesar 90 derajat.
Sudut D bersesuaian dengan sudut H sebesar 90 derajat. Jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan. Kelompok 4 ingin bertanya, apakah sisi-sisi yang berseberangan sama panjang? Ya, nama panjangnya. Dari kegiatan yang telah kami lakukan, kedua bangun datar memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka keduanya memenuhi syarat kekompakan. Terima kasih. Demikianlah materi yang disampaikan pada hari ini, sebuah bermanfaat dan bisa kalian ingat dan praktekkan di rumah bisa juga. Jadi sampai sini dulu, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Atas perhatiannya, saya tutup dengan selamat pagi. Demikianlah materi yang disampaikan pada hari ini, sebuah bermanfaat dan bisa kalian ingat dan praktekkan di rumah bisa juga. Jadi sampai sini dulu, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing.